Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Ruhmairoh Ningtyas dengan NIM 1802110013, salah satu mahasiswa agribisnis tahun 2018, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir dari praktek kerja lapang saya, di mana dengan judul Pengembangan Informasi Desa Weringanom melalui pengelolaan website dan media sosial. Pokok permasalahan, di mana dilihat dari sisi pemanfaatan sistem informasi dan juga teknologi yang ada di Desa Weringanom sendiri sudah terbilang cukup baik. Akan tetapi dalam akses penyediaan informasi sendiri masih kurang baik dan masih sulit untuk diakses oleh masyarakat luas. Dan juga sistem penyedia layanan secara online pun juga belum tersedia, di mana yang menyebabkan penggunaan layanan online pun masih terbatas. Skema dari praktek kerja lapang yang telah saya lakukan. Pada skema praktek kerja lapang yang saya lakukan pada Desa Weringanom sendiri yaitu melakukan atau berorientasi pada skema DNW atau Desa Tanpa Web, di mana Desa Tanpa Web ini bertujuan guna membantu desa dalam penyediaan sarana informasi atau sistem informasi landasan teori. Untuk Alameka et al. 2016 yaitu, kelurahan adalah salah satu lembaga yang memiliki peranan penting di dalam pemerintahan dan penyediaan dan pengelolaan administrasi yang ada di kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu Indrajit 2000, sistem informasi yang dibangun dalam mengembangkan teknologi informasi yang berjalan dengan kemajuan keadaan yang ada di masa datang. Yang selanjutnya yaitu YouHaveWizard tahun 2013, yaitu website secara sederhana adalah koleksi seluruh dokumen HTML milik pribadi maupun milik perusahaan yang mengumpulkan seluruh informasi yang ada di web server atau sistem komputer di suatu organisasi. Selanjutnya ialah Nasrullah tahun 2017. Media sosial adalah media yang menaungi dan mewadahi kerjasama di antara individu satu yang disebut pengguna dan menghasilkan suatu karya atau konten. Selanjutnya ialah lokasi dan waktu pelaksanaan, di mana lokasi dari praktek kerja lapang yang telah saya lakukan selama 1 bulan yaitu berada pada kantor Kelurahan Desa Weringanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana beralamatkan pada Jalan Raya Weringanom nomor 14, Kecamatan Weringanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan kode pos 61176. Nah, untuk waktu pelaksanaan dari praktek kerja lapangan saya sendiri selama 1 bulan yaitu yang dimulai pada tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021. Selanjutnya ialah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini menjelaskan bagaimana alur dari kegiatan saya selama praktek kerja lapang di kantor desa kelurahan Weringanom dengan selama 1 bulan. Nah, untuk yang tahap pertama yaitu mempelajari data profil desa beserta informasi dari Desa Weringanom sendiri. Yang kedua yaitu pembuatan konten dan juga menyusun bahan artikel atau bahan konten yang akan diupload pada media sosial ataupun website. Selanjutnya adalah pembuatan website dan juga penguploadan artikel dan bahan konten yang telah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan laporan sementara, di mana penyusunan laporan sementara ini termasuk dari penyusunan dari logbook dan lain-lain yang akan dijadikan pada laporan akhir nantinya. Nah, selanjutnya yaitu revisi. Selanjutnya ialah gambaran umum Desa Weringanom sendiri. Untuk sejarah Desa Weringanom sendiri yaitu asal-usul dari Desa Weringanom sendiri dimulai dari kata wringin dan enom yang memiliki arti yaitu beringin muda, di mana sampai saat ini terdapat sebuah pohon beringin yang berada tepat pada perempatan dari Desa Weringanom sendiri yang merupakan awal dari terbentuknya dari Desa Weringanom atau daerah Weringanom. Selanjutnya ialah kondisi geografis. Pada kondisi geografis sendiri untuk batas wilayah Desa Weringanom di mana pada sebelah utara berbatasan pada Desa Sembung dan Kecamatan Kedamaian, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panembangan dengan Kecamatan Balengbendo. Pada
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lebani Waras atau Kecamatan Drio. Nah, untuk sebelah barat yaitu berbatasan dengan Desa Sumberame atau Kecamatan Jetis. Struktur organisasi dari pemerintah Desa Wringinanom. Nah, untuk struktur organisasi yang ada dalam pemerintahan Desa Wringinanom sendiri itu mencakup dari pemerintah Desa Wringinanom, BPD, LPMD, dan PKK, di mana dari kepemimpinan Desa Wringinanom sendiri dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Yuko, dan untuk BPD sendiri dipimpin oleh Bapak Sutrisno, dan untuk LPMD sendiri dipimpin oleh Bapak Tamtama, dan untuk PKK sendiri dipimpin oleh Ibu Yuli. Nah, dalam kegiatan atau struktur organisasi ini itu mencakup segala lembaga yang ada pada pemerintahan Desa Wringinanom sendiri. Pada tabel sebelah kiri yaitu pada tabel jumlah dari masyarakat atau penduduk Desa Wringinanom, dapat dilihat bahwa total penduduk masyarakat Desa Wringinanom sendiri berjumlah 4.370 jiwa, di mana terdapat 1.570 KK yang ada pada Desa Wringinanom. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel di bawahnya yaitu tabel dari tingkat pendidikan yang ada di Desa Wringinanom sendiri masih cukup terbilang masih tinggi, di mana perlu adanya perhatian dan juga dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan antusias atau minat dari pendidikan dengan dilengkapi dengan prasarana dan juga fasilitas yang ada. Macam-macam dari mata pencarian yang ada pada masyarakat Desa Wringinanom. Dapat dilihat bahwa data mengungkapkan tingkat pengangguran yang ada pada masyarakat Desa Wringinanom cukup terbilang masih rendah, di mana dalam Desa Wringinanom sendiri alhamdulillahnya banyak sekali pabrik dan juga pabrik-pabrik yang berjajar yang ada pada Desa Wringinanom dan juga sektor industri lainnya. Nah, untuk yang tabel di bawah yaitu tabel mengenai kondisi wilayah yang ada pada Desa Wringinanom sendiri, di mana kondisi wilayah dari Desa Wringinanom dapat disimpulkan bahwa total luas dari tanah yang ada di Desa Wringinanom sekitar sebesar 292,94 hektar, dengan kondisi iklim yaitu dapat diketahui pada jumlah bulan hujan yaitu sebesar 6 bulan, dan kelembapan sekitar 77 dan suhu rata-rata yaitu 30 derajat Celcius. Nah, untuk kondisi tanah dari kondisi wilayah Desa Wringinanom sendiri yaitu gembur dan padat dan berwarna coklat. Selanjutnya ialah diskusi mengenai pengembangan Desa Wringinanom. Nah, pada kali ini prioritas pengembangan desa yang ada pada Desa Wringinanom yaitu memprioritaskan 6 dari pengembangan desa, di mana di antaranya yang pertama ialah pasar desa dan juga sentra kuliner, yang kedua yaitu area pergudangan, yang ketiga ialah area taman desa dan juga SPBU, dan yang keempat yaitu parkiran desa, yang kelima yaitu permodalan BUMDes, yang keenam yaitu pengupdatean dan pembaruan data penduduk Desa Wringinanom. Nah, untuk pengupdatean dan pembaruan data penduduk Desa Wringinanom sendiri ini, di sini saya juga ikut serta dalam pengupdatean dan juga pembaruan dari data penduduk Desa Wringinanom. Di situ mengupdate data-data atau penduduk yang ada di Desa Wringinanom yang masuk dan juga baru tinggal yang ada di Desa Wringinanom sendiri. Selanjutnya ialah website atau media sosial dari Desa Wringinanom sendiri. Yang pertama website yaitu beralamatkan http://pemdeswringinanom.blogspot.com, di mana di sini saya menggunakan website gratis, dan website gratis ini itu menggunakan Blogspot, tapi dengan satu hal saya menggunakan yaitu dengan pengaturan coding, di mana dengan pengaturan coding ini saya bisa membuat dengan subtema ataupun tampilan beranda yang beda dari website gratis lainnya. Jadi pada website ini saya menggunakan website gratis tetapi dengan memasukkan codingan di dalamnya, sehingga terdapat submenu atau top bar menu yang ada pada website gratis yang telah saya buat. Nah, untuk Instagram sendiri ada Pemdes _Wringinanom, dan Twitter ada Pemdes _Wringinanom, dan Facebook Pemdes Desa Wringinanom. Nah, untuk media sosial ini sendiri pengelolaannya melalui penataan atau pengaturan dari feed
atau postingan yang akan kita posting. Artikel dan konten ya pada Desa Wirinanom. Nah, untuk artikel dan konten yang sudah saya upload pada website dan media sosial, terutama website, yaitu ada 10 artikel, di mana artikel yang pertama yaitu visi dan misi Desa Wirinanom, yang kedua ada struktur organisasi pemerintah desa mencakup BPD, LPMD, dan juga PKK. Nah, yang ketiga sejarah Desa Wirinanom, yang keempat yaitu wilayah Desa Wirinanom, yang kelima yaitu kondisi Desa Wirinanom mencakupi demografi, kesehatan, dan juga pendidikan. Yang keenam yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Wirinanom. Yang ketujuh yaitu kegiatan senam bersama pemerintah Desa Wirinanom. Yang kedelapan yaitu penyaluran BPNT atau bantuan pangan non tunai. Yang kesembilan yaitu sosialisasi pemberlakuan PPKM Mikro. Yang kesepuluh yaitu vaksinasi COVID-19 oleh seluruh pemerintah Desa Wirinanom. Nah, untuk pada artikel ini saya membaginya ke dalam ketiga jenis artikel yang sudah saya upload di website, yaitu pengumuman desa, galeri kegiatan, dan juga kabar desa. Kondisi sebelum adanya PKL dan juga kondisi sesudah adanya PKL. Di mana dalam kondisi sebelum adanya PKL di sini itu di mana permasalahan-permasalahan yang ada sebelum adanya kegiatan PKL ini berlangsung. Di mana yang pertama yaitu penyedia layanan informasi mengenai informasi desa masih terbatas. Masyarakat yang membutuhkan mengenai informasi wilayah desa dan layanan desa cenderung masih datang langsung ke kantor Desa Wirinanom. Yang kedua yaitu masih belum adanya penyedia layanan sarana dan aspirasi secara online yang menyebabkan informasi Desa Wirinanom tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu pengelolaan media sosial yang masih kurang dan feed postingan terlihat tidak rapi dan terkesan berantakan sehingga kurang up to date. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi sudah adanya PKL ini berlangsung. Yang pertama yaitu penyedia informasi yang ada di Desa Wirinanom berjalan dengan baik dan juga rapi, di mana dapat dilihat dalam pengunggahan baik di media sosial dan juga melalui website yang telah dibuat. Yang kedua yaitu masyarakat juga dapat memberikan kritik, saran, dan juga aspirasi serta pertanyaan kepada pemerintah desa melalui website yang sudah tersedia. Sehingga dengan hal ini, masyarakat dapat secara langsung mencari informasi dan lain-lain melalui media sosial dan juga website yang sudah tersedia. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan media sosial dan website berjalan dengan baik dan selalu update mengenai kegiatan-kegiatan desa yang ada. Dapat disimpulkan bahwa Desa Wirinanom sendiri merupakan desa yang terletak pada daerah selatan di Kabupaten Gresik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Mojokerto, di mana kantor desa Kelurahan Desa Wirinanom sendiri beralamatkan yaitu Jalan Raya Wirinanom nomor 14, Kecamatan Wirinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan kode pos 61176. Nah, untuk total dari penduduk masyarakat Desa Wirinanom sendiri yaitu berjumlah sekitar 4.370 jiwa dan total dari 1.570 KK. Nah, untuk dari adanya kegiatan PKL ini dapat ditarik bahwa dengan adanya website dan media sosial dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Wirinanom dalam memperoleh informasi yang ada dan juga layanan yang ada. Cukup sekian presentasi mengenai laporan akhir dari praktek kerja lapang saya dengan judul pengembangan informasi Desa Wirinanom melalui pengelolaan website dan juga media sosial yang telah saya jabarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah yang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.